Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Bayangkan kamu di penjara di kapal, di bilik yang kecil, tidak boleh keluar kamar. Sementara kamu tahu ada musuh yang akan membunuhmu sewaktu-waktu. Dan musuh itu tidak kelihatan. Kamu tidak boleh dan tidak dapat lari darinya. Itulah kisah Dr. Petrus Cahyadi, 71 tahun, psikiater, teman sekelas saya waktu kuliah di UI dulu. Dia hampir mati karena ikut kapal pesiar itu. Waktu itu, awal Februari, Dr. Petrus bersama istrinya di karantina, tidak beda dengan di penjara, di kamar kabin. Petugas berdiri di luar, menjaga, tidak boleh keluar. Dengan menatap 4 dinding sepanjang waktu selama berhari-hari, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Satu di dalam 4 atau 5 kamar ada penderita. Virus ini ganas. Halo Dr. Petrus, apa kabar? Halo, apa kabar? Bagaimana perasaan pada waktu itu? Waktu masih sehat, berhari-hari di karantina tanpa kepastian. Takut dan kesal karena sebenarnya kami bisa kembali tanggal 4 Februari sore ke Ottawa. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Balik ke awal pelayaran. Dr. Petrus, istri serta beberapa temannya bertolak dari Ottawa, Kanada. Sekarang dia tinggal di sana ya. Mereka ke Tokyo untuk ikut pesiar di kapal Diamond Princess, Putri Berlian, Putri Intan, yang kemudian menjadi sangat terkenal itu. Itu kapal yang besar, 3 kali lapangan bola, dengan 2.600-an penumpang dan lebih dari 1.000 awak kapal. Pelayaran itu dimulai dari Yokohama, Tokyo. Ini fotonya. Lalu ke Kagoshima, setelah itu ke Hong Kong, lalu Vietnam, Taipei, Okinawa, dan balik lagi ke Yokohama, Tokyo. Dr. Petrus, akhirnya rute perjalanan itu dijalani semua ya? Ya, semuanya oke. Hanya waktu di Okinawa kami lama menunggu untuk keluar kapal. Antriannya panjang. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Virus naik ke kapal. Tidak jelas kapan virus itu masuk ke kapal. Tapi konon yang memulai adalah seorang pensiunan guru berusia sekitar 80 tahun. Sebut saja dia dengan Mr. Wu. Dia tinggal di flat kecil di Hong Kong dan ikut di kapal itu. Mr. Wu sendiri tidak terima kalau dia dinyatakan sebagai orang penular pertama. Dia tidak mau terima itu. 25 Januari, tepat pada waktu tahun baru Imlek, kapal Diamond Princess tadi berlabuh di Hong Kong. Tadi dari Yokohama ya, Jepang, Yokohama, Kagoshima, kemudian seterusnya, kemudian sampai ke Hong Kong. Mr. Wu tadi turun, mengakhiri perjalanannya. Dia pulang ke rumah. Penumpang yang lain juga turun sebentar. Kapal lalu meneruskan pelayaran. Orang-orang di kapal itu tidak tahu kejadian di Hong Kong. Kapal berlayar, di Hong Kong ada berita. Karena batuk-batuk terus, Mr. Wu tadi pergi ke rumah sakit. Dan pada tanggal 1 Februari, dia dinyatakan positif. Dia dinyatakan sebagai pasien 0 atau pasien indeks. Pasien yang pertama menginfeksi seluruh kapal tadi. Dr. Petrus, kenal ya dengan orang yang bermarga Wu tadi, Mr. Wu tadi? Tidak kenal. Terima kasih. Mari kita kembali ke kapal. 1 Februari, kapal berlayar dari Taiwan ke Okinawa. Pulau bersejarah tempat
pertempuran terbesar dalam Perang Pasifik. 100.000 orang Jepang mati di situ. Pada hari itu juga, kapten kapal mengumumkan, seseorang yang turun di Hong Kong menderita COVID-19. Orang-orang mulai khawatir. Bagaimana sebenarnya suasana di Okinawa itu, Dr. Petrus? Antrian turun dari kapal panjang sekali di Okinawa. Kami mulai bertanya-tanya dan curiga, ada apa? Setelah turun, 2.000-an penumpang dari Diamond Princess tadi naik bus dan taksi ke daerah yang padat, yang dipenuhi dengan restoran, klub, pusat pertokoan, dan sebagainya. Sedang Dr. Petrus sendiri pergi ke gereja. Dari Okinawa, kapal menuju Tokyo, Yokohama, balik lagi ke Tokyo. Ya. Pada 3 Februari malam, kapten kapal merapatkan kapal di pelabuhan Yokohama. Pihak berwenang Jepang memberi perintah. Petugas karantina segera mengambil alih kapal itu. Dr. Petrus, bagaimana keadaan tanggal 3 malam itu? Tanggal 3 Februari malam, suasana di kapal mulai tegang. Diberitakan oleh kapten kapal bahwa semua penumpang akan di-screening untuk kesehatannya. Keesokan harinya, tanggal 4 Februari diberitakan semua penumpang tidak bisa keluar. Saya segera mengundurkan tiket pesawat Air Canada, mundur seminggu dengan perkiraan kami sudah bisa keluar dari kapal sebelum itu. Tetapi ternyata saya menjadi sakit dan masuk rumah sakit. Jadi selain sibuk dengan penyakit, sibuk dengan urusan tiket pesawat segala ya. Nah, sekarang kapal pesiar sudah merapat, sudah di pelabuhan Yokohama, dan Jepang melarang semua penumpang turun. Dia tidak siap untuk mengkarantina 2.600-an penumpang dari 50 negara dengan 1.000 lebih awak kapal. 69 diantaranya adalah orang Indonesia. Pejabat Jepang bingung. Sebagian pejabat menyarankan orang asing dievakuasi saja dan seterusnya. 4 Februari malam hari, sekitar jam 11 malam, para petugas kesehatan naik ke kapal. Kapten meminta semua orang ke kabin masing-masing untuk diperiksa satu demi satu. Betul begitu, Dr. Petrus? Ya, kami baru mendapat giliran diperiksa keesokan harinya. Suhu tubuh dan kuesioner oke. Bagaimana keadaan di dek pada waktu itu? Sibuk sekali. Para penumpang sibuk mengurus tiket pesawat, mengabari keluarga, dan lain. Untungnya kapal memberikan free internet. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Pagi harinya, 5 Februari, para petugas kesehatan datang lagi. Dari kabin ke kabin, ditemukan 120 orang dengan demam, batuk, dan gejala lain. Setidaknya 8 dari petugas tadi itu nanti akan terinfeksi juga. Pada saat itu, sebenarnya para pejabat punya beberapa pilihan. Bukankah bisa misalnya ya bikin tenda darurat di dermaga. Dermaga itu luas ya. Bikin aja tenda darurat di situ untuk karantina. Bisa juga mungkin pakai bangunan lain. Kalau Indonesia memakai Wisma Atlet untuk karantina, mereka kan bisa juga ya sebenarnya. Tapi sekali lagi, semua negara waktu itu sedang bingung. Jepang juga bingung, ragu-ragu. Maka dibiarkanlah mereka itu di kapal. Pagi hari, para penumpang makan bersama, berbaur dengan yang lain, berdempetan, berebut makanan. Pasukan virus pun masuk menyerbu mereka tanpa mereka sadarin. Akhirnya hari itu juga melalui loudspeaker
Kapten kapal mengatakan kepada penumpang untuk segera kembali ke kamar masing-masing dan tetap terisolasi 14 hari ke depan. Orang-orang protes. Bukankah itu memberi kesempatan kepada virus selama 14 hari untuk menyerang mereka? Kita di grup WA dokter di Indonesia juga kaget dan heran. Begitu banyak orang di dalam kapal itu, ribuan, dikumpulkan menjadi satu. Apa tidak bikin semua orang itu nanti terkena ya? Kita yang memikirkan begitu ya. Tanggal 5 Februari juga mulai diturunkan 10 orang untuk dirawat di Yokohama. 6 Februari 10 orang lagi dibawa ke rumah sakit. Sekarang mari kita lihat situasi di kapal ketika dikarantina. Salah satu penumpang kapal itu mengirim Twitter. Dia menulis minta dikirim makanan. Banyak orang butuh obat-obatan. Dokter Petrus, memang jatah makanan berkurang ya? Sebenarnya makanan lebih dari cukup. Apa yang dilakukan untuk menghubungi dunia luar? Dengan WhatsApp video, kami berhubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Sambil juga terus kontak dengan teman-teman dan saudara di Kanada, Indonesia, dan Amerika Serikat. Juga melihat berita televisi yang disediakan oleh kapal. Oke, terima kasih. Pada hari ketiga, 7 Februari, setelah ditahan 3 malam, sebagian penumpang itu digilir untuk keluar dari kamar kabin, termasuk Dokter Petrus ini tadi. Dokter Petrus ikut keluar kamar juga ya? Kami berdua naik ke dek 14, di mana ada ruang terbuka. Farida dan saya berjalan menghirup udara luar yang rasanya segar sekali. Cuma diberi jatah 1 jam. Jarak harus 1 meter pada waktu itu di antara orang. Kami menghindari orang-orang yang merokok. Saya masih oke, tidak ada gejala apa-apa. Oke, baiklah. Dokter Petrus pun masuk kamar kabin lagi. Berita buruk terus berdatangan, bergantian. 41 orang terinfeksi lagi. Dokter Petrus sendiri melihat penumpang Jepang yang stres. Dia menggantungkan handuk dari balkon. Di situ tertulis perlu obat. Pasien banyak yang tua ya, saya sebutkan tadi ya. Jadi mereka perlu obat-obatan. Keadaan di kapal panik. Ada penumpang-penumpang tua yang tidak bisa bahasa Inggris ataupun Jepang. Bagaimana mereka akan komunikasi? Ya. Karena petugas karantina mengevakuasi banyak penumpang yang terinfeksi, maka kamar-kamar tadi itu banyak yang kosong. Dokter Petrus yang semula tinggal di bagian dalam dari kapal ingin pindah ke kamar yang menghadap laut, tetapi tidak boleh. Para penumpang makin gaduh, bingung, putus asa, ketakutan. Apalagi penumpang-penumpang yang tua. Mereka kehabisan obat rutin untuk kolesterol, diabetes, jantung, dan sebagainya. Kemudian debat meletus terkait laporan media yang saling bertentangan. Virus itu airborne, katanya. Dia dapat terbang lewat udara. Dapat menyebar lewat ventilasi AC di kapal itu. Debat serupa ini juga muncul di grup WA kita, para dokter FKUI. Grup saya dan grup Dokter Petrus. Yang satu bilang airborne, droplet, airborne, droplet. Sulit menerangkan, begitu banyak penumpang tertular, hampir seperempat dari semua penumpang loh, kalau tidak lewat udara dari AC itu. Dan penumpang tidak boleh keluar dari penjaranya di kamarnya. Hari ke-6, hasil tes mengguncangkan mereka. 65 kasus baru sehingga total menjadi 130. Diamond Princess sekarang menjadi pusat infeksi yang tertinggi di luar Cina. Mari sekarang kita kembali kepada Dr. Petrus. Jadi,
Sebelum masuk ke rumah sakit, sempat ditahan di kapal berapa lama ya? Saya 6 hari dan Farida 11 hari. Bagaimana awal dari penyakit COVID ini? Apa yang dirasa? Pada tanggal 7 Februari saya mulai batuk beringus, muntah 1 kali. Saya sembunyikan hal itu dari Farida. Lalu beringusnya hilang. Ya, saya ingat dulu waktu di grup WA, kamu bilang sudah membaik. Kemudian batuk kering dan tak nafsu makan, mual, dan makanan tersasa hambar. Perhatikan ya, rasa makanan itu hambar, karena hidung tidak bisa mencium bau. Itu salah satu gejala utama dari penyakit tadi. Lalu besoknya, 8 Februari, mulai demam, sakit kepala, lemas, ingin tidur terus, tak bisa berpikir. 9 Februari, panasnya makin tinggi, sampai 38,7, kadang sampai menggigil. Pada tanggal 9 Februari malam, saya diperiksa swab tenggorokan oleh dokter Jepang. 10 Februari jam 20.40, saya makan 2 tablet Tylenol. Tapi demam tidak turun, bahkan naik sampai 39,5. Farida call emergency line, lalu datang 2 dokter Jepang. Farida memohon dengan sangat supaya saya dibawa ke rumah sakit. Sekitar jam 11 malam, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit keluar kapal oleh 2 petugas kesehatan Jepang. Tiba di Yokohama Hospital sekitar jam setengah 1 malam tanggal 11 Februari. Bagaimana keadaan kapal waktu itu? Di lorong-lorong kapal sepi, hanya saya melihat beberapa kesibukan dari petugas kesehatan Jepang yang memakai seragam khusus APD. 11 Februari, di ruang gawat darurat, saya langsung diperiksa darah, foto ronsen dada, CT scan paru, swab tenggorokan, dan hasil pemeriksaan adalah pneumonia karena COVID-19. Wow, jadi sudah positif dan paru terkena ya? Besoknya, 12 Februari, saya mulai sesak napas. Dan pemeriksaan laboratorium darah meninggi. Dan saturasi oksigen mulai menurun. Sehingga saya dipasang alat oksigen dan bahkan alat oksigen bantu positive expiratory pressure yang bertekanan. Demikianlah video saya hari ini. Semoga ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita, dan bila Anda merasa ini berguna, silakan subscribe di sini, klik gambar semar ini, juga share dengan teman-teman Anda. Sekian, sampai jumpa pada video saya yang akan datang.